Halo, selamat datang di DBS ya, diskusi bersama Saifur, di mana kita akan membahas hal-hal menarik berkaitan dengan geopolitik, sejarah, dan militer. Buat teman-teman yang baru saja bergabung, bisa diklik tombol subscribe-nya dan tombol like-nya bisa ditahan sampai akhir video karena ini akan menjadi pembahasan yang cukup menarik ya teman-teman ya. Judul video pada hari ini adalah peran besar ulama dalam membangun akar perlawanan terhadap penjajah. Oke ya, ini adalah tema yang sebenarnya masih jarang sekali dibahas ya, karena kalau membahas kemerdekaan kita tidak lepas dari tokoh-tokoh nasionalis seperti Soekarno-Hatta dan sebagainya. Tapi kita akan mulai membahas tentang peran besar ulama yang sebenarnya itu masih jarang banyak orang ketahui ya. Kita akan masuk ke part pertama dari video ini, masyarakat yang lebih dekat dengan ulama. Oke ya, saya jelaskan secara singkat terlebih dahulu. Pada zaman dulu pada waktu Indonesia masih dalam tahap menyusun kemerdekaan, orang-orang Indonesia itu adalah orang-orang yang secara pendidikan itu sangat rendah ya, bahkan banyak orang yang tidak bisa membaca, menulis, dan berhitung ya. Angka buta hurufnya sangat tinggi, jadi memang ide-ide nasionalisme itu masih sangat asing di pikiran masyarakat pada saat itu, sehingga pada waktu itu masyarakat sebenarnya lebih dekat dengan golongan-golongan ulama dan tokoh-tokoh spiritual. Dan ternyata golongan ulama dan tokoh spiritual ini adalah sebagai penyambung lidah bagi tokoh-tokoh nasionalisme dalam membangun gerakan akar rumput agar Indonesia bisa merdeka pada waktu itu ya. Kita akan membahas lebih detailnya di sini ya. Tokoh nasionalis pada awalnya ada gerakan-gerakan nasionalis seperti Budi Utomo, Indische Patis, dan sebagainya. Itu sebenarnya masih kurang berkembang karena ya saya sudah menjelaskan tentang tingkat pendidikannya yang masih rendah. Sedangkan pada waktu itu tokoh pengaruh dari tokoh agama dan ulama itu sangat besar ya, karena mereka mempunyai jaringan pesantren sebagai pusat pendidikan, pengkaderan, dan pengembangan pemikiran. Ada juga fasilitas seperti masjid dan langgar sebagai pusat komunikasi dan mobilisasi massa. Jaringan santri dan umat, ikatan antara kiai dan santrinya, serta antara pemimpin agama dengan jamaahnya sangat kuat dan berbasis pada loyalitas keagamaan yang sangat dalam. Jadi itu adalah apa yang dimaksud dengan keadaan demografi masyarakat Indonesia pada waktu itu ya, lebih dekat dengan tokoh spiritual atau para ulama ya. Oke, berikutnya ya. Bahasa dan narasi yang dipahami rakyat pada waktu itu juga sangat berbeda ya. Tokoh nasionalis awal itu sebenarnya adalah kalangan priai terpelajar yang menggunakan bahasa Belanda atau bahasa Melayu tinggi dengan ide-ide seperti nation state atau negara bangsa yang masih asing bagi rakyat jelata. Rakyat yang pada waktu itu tidak bisa membaca saja kesulitan memahami apa yang dikatakan oleh orang-orang pada waktu itu yang yang mengatakan gagasan tentang nasionalisme. Tokoh agama berbicara dengan bahasa yang mudah dipahami, seperti bahasa Jawa, Sunda, dan bahasa daerah yang menggunakan narasi keagamaan yang sudah mengakar kuat. Ya, ini adalah salah satu contoh perbedaan di mana tokoh nasionalis itu menggunakan bahasa yang sulit ya, bahasa Belanda atau bahasa Melayu tinggi, sedangkan para ulama masih menggunakan bahasa daerah seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan lain sebagainya. Harus dipahami juga peran ulama ini sangat besar ya, terutama dalam melihat bahwa orang-orang penjajah atau company ataupun sebagainya itu harus dilawan, dan mengatakan perlawanan kepada para penjajah ini disebut jihad fisabilillah, perjuangan di jalan Allah. Kemudian jika ada seseorang yang gugur dalam berjuang melawan penjajah akan dianggap mati syahid ya. Ini menjadi motivasi spiritual bahwa gugur dalam perjuangan adalah jalan terbaik. Narasi seperti ini langsung menyentuh hati dan memobilisasi emosi secara massal pada waktu itu. Jadi penggunaan narasi agama memang sangat besar digunakan dalam memobilisasi masyarakat pada waktu itu ya teman-teman ya. Oke ya, kita harus lihat juga bahwa otoritas yang tidak terbantahkan dan perlawanan langsung yang konkret. Kita juga akan membahas sedikit tentang sejarah dari pergerakan nasional terlebih dahulu sebelum kemerdekaan ya. Dalam struktur masyarakat tradisional, terutama di pedesaan Jawa dan luar Jawa, kiai atau ulama adalah pemimpin yang dihormati secara moral dan spiritual. Perintah atau fatwa mereka didengarkan dan dipatuhi tanpa banyak pertanyaan. Otoritas ini dibangun melalui pengetahuan agama dan keteladanan hidup dan dianggap sebagai penerus tradisi Nabi atau ulama warasul anbiya. Perlawanan yang digerakkan ulama seringkali langsung dan fisik merespon tindakan penjajah yang sewenang-wenangnya. Saya akan membahas sedikit berkaitan dengan Perang Jawa pada tahun 1825 sampai 1830 dipimpin oleh Pangeran Diponegoro yang pada waktu itu seorang ulama juga dan memperoleh
memperoleh gelar Sultan Abdul Hamid Heru Cokro dan Sultan Abdul Hamid Heru Cokro Amirul Mukminin. Kemudian pada perang Aceh 1873 sampai 1904, pimpinan perlawanan Aceh pada waktu itu juga dipimpin oleh ulama seperti Tengku Cik Ditiro yang menyemangati perjuangan dengan jargon jihad. Kemudian perlawanan di berbagai daerah seperti yang dilakukan Kiai Haji Ahmad Rifai, dan kemudian puncaknya adalah resolusi jihad NU 1945 yang memicu pertempuran 10 November 1945 di Surabaya ya. Kemudian kita harus tahu juga ya, pada waktu itu para ulama menggunakan nasionalisme sebagai bagian dari agama. Maksudnya itu gimana? Maksudnya itu mereka menggunakan gagasan nasionalisme disambungkan dengan agama, sehingga ini sangat efektif diterima oleh masyarakat secara luas ya. Bagi para ulama, konsep cinta tanah air tidak terpisah dari agama. Cinta tanah air adalah bagian dari iman. Hubul waton minal iman, sebuah semboyan yang populer di kalangan pesantren. Melawan penjajah kafir yang merampas tanah air adalah kewajiban agama sekaligus kewajiban kebangsaan. Jadi nasionalisme mereka adalah nasionalisme religius. Jadi bisa dikatakan bahwa tokoh-tokoh agamawan adalah pahlawan nasional sebelum konsep nasionalisme modern itu sendiri lahir. Mereka adalah garda terdepan yang mempertahankan kedaulatan, harga diri, dan identitas keindonesiaan yang berlandaskan pada Islam. Oke, kita akan masuk ke part kedua, dan ini akan lebih spesifik ya. Saya akan mulai dari gerakan anti penjajah dan non kooperatif dari organisasi Rifaiyah ya. Oke ya, saya akan membahas terlebih dahulu. Kiai Haji Ahmad Rifai adalah seorang ulama yang cukup besar pada waktu itu di daerah Jawa, dan dia adalah terkenal sebagai orang yang sangat mengatakan tidak kooperatif dengan Belanda ya. Salah satu dari karyanya mengatakan, luwih becik mundak kentang tinimbang nyekel bandalan pangkat nanging ngabdi marang wong kafir. Artinya lebih baik menanam ketela ubi daripada memegang harta dan jabatan tetapi mengabdi kepada orang kafir. Adalah terjemahan atau parafrase dari intisari ajaran dan syair-syair Nadzam yang beliau tulis dalam bahasa Jawa Pegon atau Jawa dengan huruf Arab. Pernyataan ini bukan hanya sekedar pepatah ya teman-temannya, tetapi merupakan bagian dari doktrin teologis dan politisnya yang menolak kerjasama dengan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Ia mengajarkan bahwa menerima jabatan dari penjajah kafir seperti di pegawai pemerintah, penghulu atau tentara adalah haram dan dapat merusak iman. Namun berdasarkan sejarah hidupnya, ajaran dan komunitas Rifaiyah mulai terbentuk dan menyebar setelah Kiai Haji Ahmad Rifai kembali dari pembuangan yang pertama di Ambon sekitar tahun 1838-nya. Jadi bisa dikatakan bahwa Kiai Haji Ahmad Rifai ini berdiri dan berkembang di antara akhir tahun 1830 sampai 1850-an di Kalisalak, Batang, Jawa Tengah. Gerakan ini adalah salah satu bentuk perlawanan kultural dan religius paling awal terhadap kolonialisme Belanda di Jawa. Jadi Kiai Haji Ahmad Rifai itu pada waktu itu menjadi salah satu orang pionir pertama yang mengatakan bahwa mereka tidak mau bekerja sama dengan Belanda dan mengatakan bekerja sama dengan Belanda itu hukumnya haram. Itu dari organisasi dari Kiai Haji Ahmad Rifai dan organisasinya Rifaiyah. Kemudian kita akan membahas part ketiga, gerakan pendidikan dan pembangunan Muhammadiyah. Tadi saya sudah membahas tentang Rifaiyah, saya akan langsung ke pembahasan berikutnya, yaitu gerakan pendidikan dan pembangunan yang dilakukan Muhammadiyah untuk melawan kolonialisme ya. Muhammadiyah berdiri tanggal 18 November 1912 bertepatan di Kauman, Yogyakarta, yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pada awalnya, latar belakang pendirian Muhammadiyah ini atas dasar keprihatinan dengan keadaan umat Islam yang terbelakang, miskin, dan banyak mempraktikkan Islam yang bercampur dengan tahayul, bid'ah, dan khurafat. Seruan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan kepada para pengikutnya adalah hidup-hidupilah Muhammadiyah. Jangan mencari hidup di dalam Muhammadiyah. Itu adalah salah satu kata-kata yang diucapkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ya. Pergerakan Muhammadiyah pada waktu itu juga sebenarnya pergerakan di mana mereka itu ingin berdikari dari Belanda pada waktu itu, yang sebenarnya pada waktu itu Belanda itu banyak membuat sistem-sistem yang tidak adil ya. Salah satunya pada waktu itu pemerintahan Belanda tingkat pendidikan di Indonesia sangat rendah ya. Oleh karena itu pergerakan Muhammadiyah lebih fokus kepada perlawanan lewat self-reliance atau kemandirian. Seruan ini adalah perlawanan terhadap mentalitas ketergantungan pada kolonial ya.
Perlawanan melalui pembangunan institusi sementara organisasi nasionalis seperti Budi Utomo dan Sarekat Islam terlibat dalam perjuangan politik yang sering dibungkam oleh Belanda. Muhammadiyah mendirikan sekolah-sekolah modern yang setara dengan sekolah Belanda, Hollanda Inlandse School atau HIS, tetapi dengan kurikulum Islam dan nasionalisme. Mendirikan rumah sakit, poliklinik, dan panti asuhan untuk melayani rakyat, bersaing dengan layanan kolonial yang seringkali dianggap diskriminatif. Perlawanan terhadap kebodohan dan keterbelakangan ini menjadikan Muhammadiyah berpandangan bahwa musuh utama bukan hanya pemerintah kolonial Belanda, tetapi juga kebodohan dan kemiskinan dan keterbelakangan umat yang membuat mereka mudah untuk dijajah ya teman-temannya. Berikutnya kita akan masuk ke part keempat, gerakan pesantren sampai dengan resolusi jihad Nahdlatul Ulama. Saya sudah membahas tentang Rifaiyah, Muhammadiyah, sekarang saya akan membahas tentang Nahdlatul Ulama juga ya. Berdirinya Nahdlatul Ulama berdiri tanggal 31 Januari 1926, tempatnya di Surabaya, Jawa Timur. Pendiri utama dari para peran ulama pesantren besar dengan tokoh kuncinya adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Tebu Irung, Jombang yang diangkat sebagai Rais Akbar, pemimpin besar pertama. Kemudian ada juga Kiai Haji Wahab Hasbullah dari Tambak Beras, Jombang, penggagas dan motor organisasi ya. Kemudian ada Kiai Haji Bisri Sansuri dan ulama-ulama besar lainnya dari Jawa dan Madura. Latar belakang dan tujuan awal dari terbentuknya Nahdlatul Ulama ini adalah untuk melestarikan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. NU didirikan untuk mempertahankan tradisi keislaman yang telah berjalan ratusan tahun di Nusantara, seperti bermadhab menggunakan ilmu kalam al-Asy'ariyah Maturidiyah, tasawufnya Al-Ghazali, dan menghormati ulama. Dari gerakan pembaru itu adalah apa yang diperjuangkan oleh Nahdlatul Ulama ya, menjaga Islam tradisional ya. Kemudian bagaimana keterkaitan antara Nahdlatul Ulama dengan perlawanan nasional pada waktu itu ya, kita akan membahas tentang fatwa resolusi jihad. Pada awalnya ketika Belanda datang ke Indonesia, para pemuda dan pejuang di Surabaya meminta pandangan dan dukungan dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari tentang hukum berjihad melawan penjajah yang datang kembali. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad 22 Oktober 1945 sebagai bentuk tanggung jawab keagamaan dan kebangsaan. Kiai Haji Hasyim Asy'ari memprakarsai pertemuan ulama se-Jawa dan Madura yang menghasilkan resolusi jihad Nahdlatul Ulama. Isi dari resolusi jihad ini yang pertama adalah kewajiban jihad. Berperang melawan penjajah adalah fardu ain atau kewajiban individu. Bagi setiap muslim yang berada dalam radius 94 km jarak di mana umat Islam diperbolehkan melakukan salat jamaah kasar, ini berarti seluruh muslim di Jawa dan Madura wajib hukumnya untuk berjuang. Membela tanah air, perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah jihad fisabilillah atau perjuangan di jalan Allah. Korban yang gugur adalah syahid. Pejuang yang meninggal dalam pertempuran melawan penjajah adalah syahid pada waktu itu. Warga negara yang membantu musuh adalah kafir. Warga Indonesia yang memihak penjajah Belanda dihukumi sebagai kafir. Dampak dari fatwa ini sangat besar. Ini menyulut semangat jihad rakyat dan santri secara masif. Ribuan kiai santri dan rakyat biasa berbondong-bondong ke Surabaya dengan senjata seadanya yang siap berperang ya. Mereka membentuk laskar-laskar Hizbullah dan Sabilillah. Semangat inilah yang meledak dalam pertempuran 10 November 1945 melawan tentara Inggris yang meneriakkan pekikan Allahu Akbar atau merdeka atau mati syahid. Jadi banyak sekali golongan kiai santri dari pesantren yang dimobilisasi untuk melawan Belanda, terutama di Surabaya pada waktu itu. Mereka bersenjatakan senjata seadanya ya, bahkan banyak dari mereka menggunakan senjata bambu runcing saja ya. Oke ya. Berikutnya ya, kita sudah membahas dari fatwa jihad itu, saya akan membahas, ini adalah pembahasan terakhir ya, saya akan memberikan sedikit kesimpulan di sini ya. Jadi apa yang didapatkan dari perjuangan gerakan organisasi masyarakat Islam pada waktu itu atau ormas keagamaan pada waktu itu cukup besar dalam membangun perjuangan dari bawah akar rumput perlawanan dalam melawan Belanda ya. Ideologi nasionalisme masih terlalu tinggi ya. Jadi para ulama menjadi penyambung lidah para tokoh-tokoh nasionalis dengan menggerakkan masyarakat kecil untuk melawan Belanda dengan dalih bahwa melawan kafir adalah sebuah bentuk jihad ya. Hal ini sangat besar pengaruhnya sehingga banyak memobilisasi masyarakat pada waktu itu untuk melawan penjajah. Dan ini juga sangat berpengaruh juga pada kemerdekaan Indonesia.
Sementara Muhammadiyah melakukan perlawanan kultural melalui pendidikan dan pembangunan intuisi mandiri, Kiai Haji Ahmad Rifai melakukan perlawanan ideologis dengan menolak segala bentuk kolaborasi. NU melakukan perlawanan secara langsung melalui mobilisasi massa dengan landasan fatwa keagamaan jihad. Resolusi Jihad 1945 adalah puncak dari peran NU dalam perjuangan fisik mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan menjadi bukti bahwa semangat keagamaan dan nasionalisme memang menyatu erat ya, Pak. Menyatu erat ya. Jadi bisa dikatakan bahwa gerakan seperti organisasi masyarakat keislaman seperti Rifaiyah, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama mempunyai peran besar dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Itu saja video pada hari ini ya, teman-teman ya. Cukup banyak pembahasan yang saya berikan, tapi saya harap ini menjadi pandangan baru sebagai pengetahuan baru yang sangat bermanfaat buat kita semua ya. Saya dari Saiful dari DBS, terima kasih sudah menonton sampai akhir dan tombol like-nya jangan lupa diklik tombol like-nya ya. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya.